Halo pemirsa, selamat datang di Ngobrol Santai. Senang banget kita bertemu kali ini di tempat kita berbagi cerita, pengalaman, dan pengetahuan yang dekat banget dengan kehidupan sehari-hari. Di episode kali ini, kita akan ngobrol seru tentang pekerjaan mekanik motor. Mungkin banyak orang yang hanya tahu kalau motor rusak, tinggal dibawa ke bengkel. Tapi di balik itu, banyak hal menarik, mulai dari perjuangan seorang mekanik, tantangan menghadapi berbagai kerusakan motor, sampai bagaimana perkembangan teknologi kendaraan roda 2 yang mempengaruhi kerjaan mereka. Kita juga bakal dengar pengalaman unik, tips merawat motor, biar tetap awet, dan pandangan para mekanik tentang dunia otomotif ke depan. Jadi buat kalian yang suka otomotif, penasaran sama kehidupan di bengkel, atau bahkan cerita-cerita menarik motor, episode kali ini wajib banget kalian ikuti sampai habis. Langsung saja kita berkenalan dengan narasumber kita. Halo Pak, Halo, bisa perkenalan dulu nama dan asalnya? nama Supaat dari Tambak Polo, Untuk profesinya Pak, mekanik bengkel. bisa ceritakan bagaimana awalnya Anda tertarik dengan mekanik motor? Oh bisa, supaya dulu kan saya pernah itu ada orang macet, terus minta tolong, saya tolongin. Mulai dari itu saya tolongin, terus saya bantuin, terus bisa motornya. Oh dari itu terus saya mulai suka sama dengan motor, jadi bengkel. Apakah dulu cita-citanya memang ingin jadi mekanik atau justru muncul dari belakangan? Iya, sudah sejak dari SD kelas 6 sudah ikut jadi bengkel dan pengen jadi mekanik. Siapa yang paling berperan dalam mendukung karir Anda? Sepertinya nggak ada, orang tuanya nggak setuju kita di pondok, tapi di hati itu sukanya jadi mekanik. Apakah setelah Anda jadi mekanik, orang tua setuju? Setuju, akhirnya setuju jadi mekanik. Soalnya kemauan saya. Gitu. Bagaimana proses belajar Anda dari awal? Prosesnya, Apakah autodidak? oh ya otodidak itu, nggak pernah belajar, nggak pernah apa-apa, cuma otodidak, bisa sendiri. Pernah merasa ingin menyerah dari awal? Nggak pernah. Soalnya itu kemungkinan itu yang saya punyai, otodidak itu kan mempunyai ilmu yang bisa sendiri, makanya nggak ada menyerah. Menurut Anda, apa kualitas utama yang harus dimiliki seorang mekanik? Kualitasnya itu harus jujur, baik, sopan sama pelanggan. Gitu. Jenis kerusakan motor yang paling sering ditemui di bengkel? Jenis kerusakan motor yang sering di bengkel, yaitu motor metik sekarang itu yang sering rusak, seperti injeksi itu yang suka rusak. Nah motor-motor dulu itu langka, soalnya dia itu mudah, cara kerjanya itu mudah sekali. Apa yang mempengaruhi kerusakan itu? Ya seperti air, banjiran, itu kropos, kabel-kabelnya pada kropos semua. Apa perbedaan cara kerja mengenai motor baru dengan motor lama? Ya kalau motor baru itu mudah sih, soalnya dia itu pakai injeksi, tapi ya kalau masih baru itu sangat mudah. Kalau motornya yang lama itu ya juga mudah, soalnya itu pakai karburator juga. Untuk perawatannya, Perawatannya masih mudah, motor karbu, motor lama. bisa jelaskan Pak? Yo bisa jelaskan. Kalau motor injeksi itu kan menggunakan ECM, menggunakan sensor ETP, menggunakan sensor CKP, banyaklah, OT ada. Soalnya salah satunya yang mati itu nggak bisa. Kalau motor lama itu cuma karbu, cuma pakai CDI dan coil, karbu dan bunyi. Ada cerita unik atau pengalaman pelanggan yang tidak terlupakan Pak? Oh ceritanya ya, kalau cerita unik itu ya ada, cuma tuh apa, ada yang ke tempat saya, cuma motornya katanya nggak bisa bunyi, ternyata cuma kehabisan bensin. Dikirain businya yang mati apa-apa, cuma bensinnya aja.
Untuk jam kerja di bengkel Bapak itu mulai dari pagi sampai apa? sampai sore. Kadang kalau ada yang minta malam juga lembur malam. Untuk profesi ini sudah digeluti berapa tahun, Pak? Sudah 20 tahun. Dari tahun berapa? Kalau 20 tahun ya nggak bisa ngitung. Ini kita 25. 25. Nah, berarti yo 2010. 2005. Eh? 2005. Ya 2005. Ya. Pernah gak menghadapi pelanggan yang ngotot dengan pendapatnya? Menghadapi pelanggan yang ngotot, ya pernah. Ya. Soalnya dia itu ngototnya itu berbeda sama saya. Gitu. Soalnya dia itu begini, saya nggak sama lah. Makanya dia itu ngotot. Gitu. Bagaimana cara menghadapinya, Pak? Ya kalau memang menghadapinya ya santai aja. Kalau dia nggak mau ya, kalau ternyata dia bisa itu bawa ke perbaiki sendiri atau bawa ke bengkel sana, gitu aja. Menurut Anda, apa kesalahan umum pelanggan saat menjelaskan kerusakan motor? Kesalahannya itu kebanyakan itu dia ke tempat saya nggak bilang, cuma bilangnya servis, ternyata sosinya di kontaknya dibawa pulang. Terus nggak bilang itu yang rusaknya ini, yang ini itu. Datang ambil, yang ini belum, yang kampasnya belum, kan dia nggak bilang dulu, cuma nggak bisa bunyi gitu aja. Waktu datang tuh marah gak, Pak? Enggak, ya cuma bilangnya gitu. Bagaimana strategi menjaga kepercayaan pelanggan agar mau kembali, Pak? Akhirnya yo, kalau dia datang itu sapa dengan yang baik, dengan ramah, dengan senang hati. Soalnya kan dia yang ngasih rezeki ke kita. Terus kalau kita memperbaiki ada kerusakan seperti spare part yang bekasnya itu harus dikasihkan, kembalikan, dilihatkan sama yang punya. Makanya dia itu biar senang. Ada momen paling menyenangkan, Pak, yang dialami di bengkel? Momen yang paling menyenangkan di bengkel, momennya yaitu kalau momennya ya nggak ada, momennya ya cuma senang gitu aja toh, nggak ada momen. Kalau ada motor yang sulit diperbaiki, apa biasanya langkah yang Anda ambil? Ya sama yang punya itu bilang dulu, nanti disuruh sabar, nanti diperbaiki sudah bisanya mungkin. Kan nggak harus langsung jadi, kita suruh pulang dulu, kasih waktu 3 hari atau 4 hari, nanti kita harus bisa menyervis dengan sepenuhnya. Misal pelanggan minta cepat, Pak? Ya nggak bisa, kalau nggak cepat harus diomongin dulu, kalau cepat nggak bisa, harus dibawa ke sana, lebih baik diambil Pak, gitu. Seberapa penting oli mesin dan kapan waktu ideal untuk menggantinya, Pak? Kalau motor buat kerja itu ya minimal ya 1 bulan harus diganti. Nggak pakai kilo. Sini itu nggak pakai kiloan. Cuma 1 bulan harus diganti, kan cuma kerja setiap hari. Kalau orang motor itu buat nyantai di rumah, tampak-tampak itu nyampe 3 bulan, 4 bulan nyampe. Misal olinya kering tuh, Pak, apa permasalahan? Ya bahaya itu ya rusak semua, yang mesinnya rusak, sekernya rusak, noken asnya rusak, stang sekernya rusak semua. Apa kesalahan paling umum pengendara motor dalam merawat kendaraan, Pak? Kesalahan ini kebanyakan kehabisan oli, banyak yang kehabisan oli. Dia itu motornya udah asap, tapi dijalanin terus, nggak bisa servis, nggak diganti-ganti, ya mungkin belum punya dana atau apa-apa, terus
dibuat jalan terus ya, artinya nggak dikontrol olinya, banyak yang kehabisan oli. Apakah seperti itu Pak Pranoli? Iya, oli itu kalau motor ngasap itu pasti olinya habis. Bagaimana tanda-tanda motor butuh servis Pak? Tanda motor putus servis itu ya motornya sering mati-mati sendiri dan dundut-dundutan, jalannya nggak stabil, kadang-kadang 1 kilo mati, terus dinyalain hidup lagi, 1 kilo lagi mati, itu harus di servis. Biasanya permasalahan apa itu Pak? Di karburator atau di kabel-kabelnya lah, di masa kelistrikannya. Bagaimana tips sederhana perawatan motor yang biasanya dilakukan di rumah? Tipnya ya, kalau motornya itu nggak dipakai, itu cuma di standar, harus setiap pagi itu harus dinyalakan. Walaupun nggak dipakai, itu wajib dinyalakan 5 menit atau 2 menit nggak apa-apa. Pokoknya wajib dinyalakan, walaupun nggak dipakai motornya. Misal nggak dipakai Pak, Oh, untuk beberapa hari. nggak dipakai, maksudnya nggak dipakai. Untuk Pak, misal nggak dihidupin waktu pagi lu Pak. Oh ya, sorenya nggak apa-apa. Atau 2 hari sekali nggak apa-apa. Biar bisa panas itu mesinnya, olinya biar putar. Bagaimana cara membedakan spare part asli dengan palsu Pak? Oh, spare part asli palsu itu. Kalau yang asli itu seperti Honda AHM itu ada logonya. Kalau Suzuki itu SGP, dia juga ada logonya. Yamaha juga ada. Kalau yang biasa-biasa itu nggak ada logonya. Warnanya juga beda, harganya lebih murah juga beda. Untuk kualitasnya Pak? Masih bagus yang asli. Menurut Anda, apakah spare part KW bisa jadi pilihan darurat? Oh, bisa. Kalau cuma seperti merek Fukuyama atau MPM atau Thailand itu juga bisa. Ya mungkin kekuatannya lebih kuat yang asli, tapi cuma kan bisa cuma tahun-tahun lah, 3 tahun, 2 tahun juga bisa. Seperti itu. Apakah perbedaan motor matic, bebek, dan sport Pak? Perbedaannya, kalau motor matic kan pakai fanbel, kalau motor bebek kan pakai rantai. Perbedaannya gitu aja tau. Untuk Kan dia kan otomatis. untuk perawatannya Pak? Perawatannya ya mudah motor biasa. Kalau fanbel itu pakai oli gardan, pakai CVT, pakai lower, pakai fan, semua lah kalau matic itu. Apa komponen motor yang paling cepat aus dan harus diperbaiki pemiliknya Pak? Seperti kampas rem itu cepat aus, atau bearing cepat longgar, cepat pecah, itu roda itu, yo kampas dispet depan belakang itu aus. Untuk seperti ban aus. Untuk pergantiannya Pak? Berapa? Lalu kalau kampas itu kan nanti kan nggak ada hitungan bulan, setahun kan nggak ada, cuma kan dirasakan aja. Oh, sudah nggak makan, oh minta diganti, mungkin udah haus gitu. Bagaimana pendapat Anda tentang penggunaan bahan bakar okta tinggi dan rendah Pak? Oh, beda. Kalau okta tinggi itu lebih mudah terbakar, itu lebih cepat, mesinnya itu lebih kencang. Kalau yang biasa itu ya lembek lah, harganya kan lebih murah gitu. Itu paling enak ya itu yang seperti Petramak, Kapital itu beda. Di mesin juga dingin itu yang lebih mahal. Bagaimana pendapat Anda mengenai motor karburator dan motor injeksi? Apa? Bagaimana perbedaan mengenai motor karburator dan motor injeksi? Beda atau karburator itu mudah, karburator itu cuma sepul, koil, CDI, busi, karbu, dan nyala. Kalau motor injeksi kan banyak perbedaannya itu. Ada ECM, ada pakai koil, pakai sensor TPS,
pakai sensor TKP, oh banyak lah kalau motor injeksi itu. Enakan mana Pak? Motor karburator dan motor injeksi? Ya enakan motor karbu aslinya. Bisa jelaskan? Hemat. Kalau karbu itu cuma servis karburator gitu aja. Kalau injeksi kan nanti kan pakai apa itu di screenshot seperti apa itu di reset lah gitulah. Kayak kan dia kan menggunakan ACM lah. Kalau ACM kayak gitu. Menurut Anda, apakah mekanik harus belajar sering perkembangan teknologi motor? Iya, harus terus kita tambahin. Soalnya zamannya itu masih modern lah, mesin banyak yang modern itu harus belajar semakin giat itu bisa memperkembangkan teknologi. Apa tantangan besar mekanik motor di era motor listrik? Tantangannya itu yo motor listrik itu yo pakai aki kok pakai aki itu mahal. Tantangannya yo mungkin yo enakan bahan bakar biasa menurut saya. Kalau listrik itu kan pakai aki itu harganya udah mahal. Servisnya itu juga sulit, kan pakai dinamo, pakai penggerak itu juga ada semua. Enakan bahan bakar menurut saya. Untuk perawatannya Pak? Wah, sangat sulit kalau motor listrik itu. Lebih mahal, lebih banyak. Terus kalau buat jalan lama, kalau akinya udah drop itu mungkin nggak nyampe tujuan, udah mati duluan. Kalau motor biasa kan enak, bisa habis tinggal beli gitu aja. Bagaimana peluang bengkel motor konversial menghadapi tren motor listrik? Kalau menurut saya ya nggak begitu suka sama motor listrik. Kalau saya itu suka motor bensin, bahan bakar lah. Itu kalau motor listrik itu ya mungkin kayak gitulah. Pokoknya pakai setrum sih soalnya nggak suka gitu aja. Apakah bengkel kecil bisa bersaing dengan bengkel resmi pabrikan, Pak? Ya sebetulnya bisa. Soalnya orang yang bekerja di jalan itu belum tentu pintar seperti orang bengkel biasa. Soalnya dia kan pakai sekolah. Kalau seperti otodidak ya, otodidak itu kan lebih pintar dia itu. Soalnya udah pengalaman, udah tahu ini. Kalau praktek sama kan sudah lebih pintar yang nggak sekolah. Menurut Anda apa yang harus dipersiapkan mekanik muda agar tetap relevan di masa depan, Pak? Ya kalau mekanik muda itu ya harus belajar sesungguhnya, dia itu harus mencintai pekerjaannya itu yang disukai seperti otomotif, mesin itu dia harus sangat-sangat suka dan emang harus belajar sesungguhnya, jangan disepelekan gitu aja. Kepada anak-anak muda itu yang suka sama otomotif ya harus dipergiatkan lah itu. Apakah Anda pernah mengikuti pelatihan resmi atau workshop teknologi baru, Pak? Tidak pernah sama sekali. Belum pernah mengikuti seperti kayak gitu. Soalnya kan bengkel di kampung. Apakah ingin mengikuti, Pak? Ya kalau ada ya bisa mau, kalau enggak diajak ya mau. Apa suka duka menjadi mekanik motor, Pak? Oh, sukanya itu kalau memperbaiki mudah, langsung cepat bunyi, langsung bisa, langsung dibayar itu suka. Kalau yang dukanya itu udah capek-capek, udah sulit, udah lama, akhirnya nggak dibayar utang, itu dukanya itu. Cara menghadapinya, Pak, itu, Pak? Ya bilangin aja tuh sama orangnya.
Pak minta Pak dikasih Pak itu yang dulu itu. Soalnya kan ngerjain kan sulit, nggak dibayar lagi. Sukanya itu yo seperti motor busnya mati gitu aja ya mudah langsung dibayar gitu aja. Bagaimana cara menjaga stamina dan semangat bekerja di bengkel setiap hari, Pak? Hanya ya penting bangun pagi, minum air putih yang banyak. Kalau kerja itu kalau capek berhenti dulu, jangan dipaksa. Itu aja. Pokoknya kalau ada yang sulit berhenti dulu, nyantai istirahat, nanti dilanjutkan lagi setelah udah nggak pusing. Pernah mendapatkan kritik dan pernah mendapatkan kritik atau remehan profesi mekanik, Pak? Nah, kalau ditanya, posisi kalau jadi mekanik itu bengkel tangannya itu kayak gitu, kotor, sok, nggak kayak yang kerja di sana gitu pernah. Ya, cuma saya bilang ya nggak apa-apa sih, cuma bisanya cuma jadi bengkel kok gitu ya lebih susah lagi daripada saya. Gitu aja. Apakah tidak ingin mencoba pekerjaan lain, Pak? Ya, kalau bisa yo mencoba. Tapi emang suka bisanya cuma di otomotif aja di bengkel kok. Sound juga bisa. Untuk kerjaan di luar bengkel apa saja, Pak? Ya itu toh sound system itu. Itu apa sekedar hobi ya, Pak? Ya saya hobi. Cuma bisa membuat sendiri pakai power, pakai anu bisa. Itu juga otodidak, enggak sekolah sama sekali. Untuk servis elektronik apa saja, Pak? TV, power, mixer, semualah seperti Cosmos, apa aja bisa. Itu belajar apa otodidak, Pak? Nonton di YouTube? Itu otodidak, nggak pernah nonton di YouTube. Otodidak semua. Mulai mekanik, bengkel, itu sampai elektro itu otodidak semua. Ada pengalaman paling menyenangkan, Pak, dalam karir Anda sebagai mekanik? Ya, paling menyenangkan ya sehabis kalau apa itu nanti yang pelanggan itu yang bilang nanti kalau motor bisa beli nanti saya diajak jalan-jalan gitu aja. Menyenangkan. Menurut Kasih bonus. biasanya berapa, Pak? Ya enggak bonus aja dikasih rokok, kasih jajan, keluar jalan-jalan gitu aja. Menurut Anda, apa peran mekanik dalam keselamatan pengendaraan jalan? Ya, keselamatan ya pakai helm, jalannya ada santai, motornya sebelum buat pergi itu harus dicek dulu seperti ban, seperti rantai, seperti rem depan belakang, seperti lampu sen, lampu depan, terus seperti spion itu harus dikomplit semua biar aman. Gitu. Seperti apa, Pak, rutinitas sehari-hari sebagai mekanik bengkel? Ya seperti biasa lah di rumah, nunggu pelanggan datang, alhamdulillah. Kalau nggak ada ya kan bengkel saya kan cuma nggak bengkel, las juga, seperti las, memperbaiki itu, menyambung besi-besi, pakai rangka-rangka itu, semua ada. Nggak cuma bengkel aja. Apakah bisa sambil jualan spare part, Pak? Iya, ada seperti banyak di rumah. Apa saja, Pak, yang dijual? Ya seperti oli, seperti kampas, seperti perpak, seperti ban-ban, seperti laker, itu ada semua. Pokoknya boleh-boleh yang kecil-kecil itu ada semua. Oil, pokoknya enggak langsung bengkel siap start on the deal gitu. Apakah sejak kecil memang suka bongkar motor, Pak? Iya, sejak kelas SD, kelas 6 saya udah terjun di mesin dompeng, mesin Perahu, Pak? mesin perahu yang mesin solar itu. Sejak itu pertama kali mesin dompeng itu
udah sampai 5 tahun, udah sampai hafal mesin tumbang, sampai lanyak, ngelotok lah namanya. Apakah pernah melaut, Pak? Hmm? Apakah pernah melaut? Dulunya pernah sih melaut, cuma ikutan gitu aja. Ya cuma pernah ikut beli perahu sendiri ya pernah. Tapi yo dijual. Lebih enakan di darat, Pak? Iya, tidak. Biasanya pekerjaan apa yang paling sering dilakukan di bengkel? Paling ya ganti kampas, pekerjaan itu servis, rantai, itu aja. Yang ringan itu seperti lampu bolet mati, remnya nggak makan, standar samping, gitu aja. Nggak ada yang mudah-mudah setiap hari itu. Apakah ada yang sulit, Pak? Kalau kalau di tempat saya itu mungkin ya sulit semua, soalnya banyak asin sih, kena aerob, jadinya motornya itu pada rapuh, pada tayang semua, itu susah, bautnya pada mati, nggak bisa dibuka, pada patah. Kendala terbesar apa yang sering dihadapi di bengkel, Pak? Kendalanya ya susah kalau buka baut yang kecil yang udah tayang semua pasti patah. Cara mengatasinya, Pak? Ya bisa pakai alat, dan juga pakai las juga bisa. Pokoknya bisa lah. Bengkel itu harus bisa ngelas juga. Kalau bisa ngelas ya susah. Apa strategi agar bengkel tetap bertahan diminati pelanggan, Pak? Strateginya ya mesti bertahan apa ya? Bengkel. Strategi yang dilakukan agar bengkel diminati pelanggan, Pak. Oh, ya harus bengkelnya bersih, orangnya itu harus ramah, kasih minuman, dikasih apalah, kasih tempat untuk istirahat, kasih tempat apa gitu, biar orangnya suka. Gitu. Sering berkembangan teknologi, Pak. Motor semakin canggih. Apa itu membuat pekerjaan di bengkel jadi lebih mudah atau justru lebih rumit, Pak? Ya, hasilnya semakin rumit. Ya, karena adanya alat itu semua jadi mudah. Hasilnya itu rumit semua itu motor yang sekarang itu. Soalnya itu nggak zaman dulu itu mudah. Sekarang itu soalnya kan ada alatnya. Jadi sangat mudah sekali. Bagaimana harapan Anda tentang bengkel bawah, Pak? Apakah ada rencana mengembangkan layanan atau membuat cabang baru? Yo, inginnya sih kayak gitu. Kalau ada modal, inginnya membuat bengkel yang baru dan punya anak buah gitu. Pakai jualan spare part yang banyak. Terakhir nih, Pak, apa pesan untuk anak muda yang ingin belajar jadi mekanik atau punya cita-cita membuka bengkel sendiri, Pak? Kalau anak muda itu ya, emang dia itu suka sekali sama pekerjaan itu, sama otomotif, asal nggak ada dorongan sama orang tua. Beda kalau seperti dorongan sama orang tua itu mungkin tengah jalan nggak jadi. Kalau emang dia benar-benar dari hatinya itu mungkin insya Allah jadi bisa mekanik sesungguhnya. Soalnya kan kalau didorong sama orang tua kan cuma nggak ada kemauan di hati. Kayak paksa gitu, Pak? Nggak ada kemauan. Harus belajar yang sungguh-sungguh, lihat sana, lihat sini, biar mudah untuk dipahami semua. Wah, nggak kerasa ya obrolan kita tentang pekerjaan motor sudah sampai di penghujung episode. Banyak banget pelajaran berharga yang kita bisa ambil. Mulai dari bagaimana seorang mekanik menjalani profesinya sebagai penuh tantangan, tips sederhana merawat motor yang sering kita abaikan, sampai peluang besar di dunia otomotif yang terus berkembang. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa merawat wawasan, inspirasi, dan tentu saja membuat kalian semua, baik yang punya motor, suka otomotif, maupun yang sedang mencari arah karir di bidang ini. Terima kasih sudah setia mendengarkan.
Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.